Soalnya kalau untuk sekelas kita magang tuh aku nggak bisa bilang mengkira-kirakan, tapi ya lumayan lah untuk aku kan baru pertama pegang uang hasil sendiri itu di situ ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak happy banget. Ya, selamat datang kembali di Mas Rio YouTube channel. Sama seperti sebelumnya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Kali ini aku masih bersama dengan Diva Lukiana. Di part 1 tadi sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana cerita magangnya ketika magang di SKK Migas selama hampir 3 bulan. Nah, kali ini di part kedua, Diva Lukiana ini bakal cerita bagaimana soal kehidupan, mulai dari tempat tinggal, mulai dari biaya makan, transportasi, hiburan, dan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh SKK Migas. Nah, penasaran gimana ceritanya? Kita langsung aja tanya ke Diva, tapi sebelumnya buat teman-teman, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and nyawer. Karena di setiap akhir video akan ada QR code dari GoPay yang teman-teman bisa membagikan rezekinya 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 sampai 1 juta dolar Zimbabwe yang seluruhnya akan kita sumbangkan, seluruhnya akan kita donasikan, akan kita berikan kepada diri saya. Bercanda. Tapi kalau yang buat aku itu serius, walaupun nanti ya dibagikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi untuk menyokong biaya produksi, karena selama YouTube belum bisa memberikan AdSense, nah mungkin teman-teman bisa bergotong royong agar cerita magang ini terus berlanjut. Nah, tapi sebelumnya ini ada yang belum tampil, yaitu kita ketemu di cerita magang. Teng. Cerita magang. Hampir saja bumper spesialnya lupa. Nah, ketika aku udah ngobatin sebenarnya. Ini bumper nggak keluar-keluar nih. Mau keluar kok ada. Aduh, keluarnya pas di mana ya? Ada yang lewat tadi. Sama di perut. Nah, langsung aja, Dip. Karena malah di skip nanti aku nggak dapat jam tayang dan teman-teman tidak mendapat informasi soal SKK Migas. Langsung ceritain dong. Gimana? Langsung tanya dong. Oh, ini udah mau nanya ya? Tanya. Kalau kemarin tinggal katanya ini ya, ngelaju ya? Iya, aku ngelaju. Kalau viewersnya Rio nih misalnya dari kebanyakan Jogja, mungkin aku ngelaju tuh kayak dari mana ya? Dari KP ke Jogja. Tapi kayaknya enggak juga deh. Kayaknya kalau KP Jogja tuh berapa jam sih ya? 2 jam ada nggak? 1,5. Kalau naik motor. Kalau jalan kaki ya mungkin seharian. Makasih loh, too much information. Jadi kalau aku tuh kan pejuang KRL, jadi SKK Migas ini terletak di Jalan Gatot Subroto, ya di Jaksel sih, ya anak Jaksel, di gedung Wisma Mulia. Nah, di situ aku kebetulan tinggalnya di Bogor, di daerah Ciomas. Ya, kayaknya too much information juga nih. Nah, aku tuh dari kantor tuh masuk jam 7 apa ya? Jam 7 atau setengah 7, tapi pulangnya setengah 4 kayak gitu. Oh, masuk jam 7, pulang setengah 4. So, mau nggak mau karena rumah aku tuh di Ciamas di Bogor, mau nggak mau aku menjadi pejuang KRL yang tiap subuh itu harus desek-desekan. Tapi enaknya karena aku di Bogor, jadi kayak di pemberhentian pertama gitu, jadi mau masuk tuh pasti dapat book gitu. Di hari Senin itu biasanya lagi rame-ramenya, itu biasanya rebutannya benar-benar rebutan, masih dorong-dorongan. Kalau sekarang kan udah bagus ya, gara-gara pandemi ini ternyata ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya iya dong, kalau sekarang mau dorong-dorongan mah positif COVID, suspek ya, ya makanya kalau dulu tuh udah kayak apa ya, Sparta, cegah gitu. Oke, terlalu heboh. Jadi aku tuh kayak gitu, turun di stasiun Cawang pakai busway itu sekitar 5.000 kalau nggak salah dari Bogor ke
sampai Cawang dan pakai busway-nya itu aku lupa inget 2.500 apa ya 3.000 kayak gitu. Turunnya 3,5. iya mungkin 3,5. 3.500. Itu turunnya di halte Gatot Subroto kalau nggak salah. Di situ terus nanti jalan kaki tuk dikit sampai Wisma Mulia kayak gitu. Dan kalaupun ditanya biaya hidup aku berapa, aku tidak tahu jujur karena itu ditanggung oleh ayahanda. Jadi yang ngisiin tabcase aku itu, iya yang ngisiin tabcase aku tuh udah langsung Bapak Bos. Bapak Bos yang ngurusin. Jadi kalau misalnya kayak kalau dihitung-hitung sekitar kan tadi 5.000 bolak-balik Jakarta Bogor Bogor Jakarta ya 10.000 kali 28 hari ya udah ya 28 hari lah ya hitungannya atau 25 ya sekitar situ ya udah dapat 2.500.000 itu buat transport doang kayak gitu. Iya 2.500.000 kan ya? Iya. Edip, tapi kan sobat-sobatnya Rio, netizen-netizenku tercinta yang menjadi penonton setia, cialah. Padahal nonton baru sekali 2 kali setia. Nonton dong semua. Setia nggak di hubungan juga? Kan oke, nggak semua tinggal di Bogor nih, Dit. Kayak bisa kasih gambaran nggak sih kalau di sana itu kos-kosannya gimana di dekat-dekat kantor SKK Migas atau di dekat-dekat Jalan Gatot Subroto? Apakah kayak ada kos-kosan dan di harga sekitaran berapa sih kalau di sana tuh? Aku tuh jujur waktu itu sempat pernah pengen nyari kos-kosan karena kan waktu itu pengen ada ya adalah gitu. Nah itu tuh sekitar berdua sama temen aku yang magang itu kalau nggak salah nggak tahu ya bener apa enggaknya karena aku nggak sempat survei itu sekitar 2,5 di daerah Tendean. Jadi kan ada Gatsu ada di belakang situ tuh ada daerah Tendean namanya. Di situ tuh tapi lebih susah kalau dari Tendean itu untuk ke Gatsu, busway-nya tuh jalur busway-nya sedikit, jadi paling pakai Gojek kayak gitu. Nah kalau pakai Gojek dari Tendean ke Gatsu ya 5.000. Itu kan Gojek masih murah ya, Gojek Grab. Aku nyebut merek nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Orang belum ada yang iklan. Oh iya, merek nggak apa-apa ya. Nah terus abis itu gimana lagi ya? Ya, udah sih paling di daerah Tendean yang aku tahu itu sekitar 2,5 kalau nggak salah kayak modelnya nggak tahu ya bener apa enggak tuh. 2,5. Tapi itu udah eksklusif ya, maksudnya udah tinggal masuk badan aja ya kalau udah. Kayaknya enggak deh, cuman dia tuh AC doang. Aku kan ya kasur? Jakarta kayaknya sih ada kasur, tapi kalau mari kayak gitu kayaknya kayaknya loh ya. Apa model apart juga aku nggak tahu. Kayak gitu. Itu kalau gitu kos-kosan di dekat sana. Tapi sebenarnya juga ketika ngekos irit di biaya transport ya. Karena kalau kamu tadi kan justru hemat di biaya tempat tinggal, tapi transportnya kan bengkak. Iya benar. Bener sih, iya bener. Sama kan kalau ngekos kan biasa ya uang makan. Yeah. Uang makan walaupun di SKK Migas tuh ada subsidi makan, dikasih uang makan juga. Tapi to be honest kalau misalnya untuk kerja untuk sekelas magang dan kerja ini kan jatuhnya kayak paid magang gitu kan. Paid magang untuk di Jakarta sendiri itu ya mesti disubsidi lagi sama orang tua, mesti dapat suntikan tanda danaan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kamu ngekos, kecuali kalau aku sih karena anaknya suka jalan, berarti suka jalan, jadi kayak menempuh jalur. Kalau misalnya kamu ada rumah keluarga di Jakarta dan itu aksesnya lebih mudah, mending numpang di rumah keluarga di Jakarta kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu alone banget, kayak pejuang sendiri, emang benar-benar survive, kayak anak rantau banget, ya you should take some ke kos lah ibaratnya kayak gitu. Itu dapat uang makan, itu berarti makan siang nggak ditanggung kantor dan maksudnya nggak dapat jatah makan siang kantor? Enggak dapat jatah siang kantor, tapi di kantor tuh ada tempat makan, ada kantinnya khusus nggak khusus sih, kayak kita nunjukin kalau kan kita punya card magang gitu cardnya kan, nah, kita tunjukin itu nanti kita dapat makan menunya mau apa, nah makanan itu juga udah disubsidi
kayak gitu. Jadi kita cuma bayar berapa gitu di makanan itu, nggak semahal makanan yang di luar. Kan kalau makanan di luar tuh paling nggak butuh 25.000 kali ya buat kenyang banget. Itu pun zaman aku 2018. Kalau sekarang kayaknya 25.000 untuk sekelas Jakarta, nggak tahu deh dapat apa. Kayak gitu kan. Nah, enaknya di SKK Migas sih kayak gitu. Terus apalagi nih? Masih di mute. Sorry nih, soalnya ada adik-adik kecil baru main di depan rumah. Iya. Dip, berarti udah dapat subsidi makan. Kalau makan di kantin itu ditambah lagi ada subsidinya makan di kantin. Itu Jadi kayak kita berapa cuma bayar lagi berapa? subsidi kantin? Di subsidi kantor, di kantin harganya. Aduh, aku tuh takut kalau ngomong-ngomong sebut harga kayak gitu, takut. Soalnya apa ya? Setahun sekarang sama tahun ini kan, iya, tahun sekarang sama tahun ini kan udah beda banget ya, udah jauh banget. Nah, kayak kalau waktu zaman aku tuh ya kayak ongkos Gojek lah, kayak gitu, ongkos 5.000. Gojek. Ya sekitar segitu. Jadi makannya jadi 5.000 udah dapat nasi sama lauk. Nah, udah dapat, kadang dapat sopnya kecil gitu juga buat bumbu, buat kuahnya gitu. Aduh, jadi lapar banget ya. Iya, jadi kalau emang lagi, benar-benar kagak punya duit nih, uang dipotong, lagi problem sama Pak Bos, ya udah deh, ke situ aja, limpir suset gitu. Dip, aku dengar dapat magang di SKK Migas dapat fasilitas nge-gym nih. Iya, tapi aku nggak pernah pakai. Dapat fasilitas apa aja sih di waktu magang di SKK Migas? Dapat fasilitas yang memang dari SKK Migas itu ada perpusnya, kalau nggak salah aku tuh ada perpusnya. Ada juga tempat nge-gymnya tadi, tempat nge-gym tadi udah sama kamar mandi udah segala macamnya lah itu. Nah, itu tuh asik sebenarnya, tapi aku nggak pernah sempet pakai, sebel banget emang. Sekarang nih aku kesel banget karena aku lagi butuh nge-gym. Nggak pernah pakainya gara-gara? Ya, karena tadi mobilitas antara rumah sama kantor kan. Jadi kalau misalnya pulang ke pagi, kalau misalnya pulang ke sorean, ya siap-siap kena arus balik jam 5, kan kayak gitu. Belum lagi, aku pernah yang akhirnya pulang jam 5 karena ada acara di SKK Migas. Itu padahal kalau misalnya hari biasa, aku dari kantor ke stasiun Cawang itu tuh cuman ya 30 menit 1 jam mentok-mentok karena macet banget. Itu 2 jam stuck gak jalan di Kuningan di perumahan Kuningan. Jadi secapek itu berdiri di dalam busway kayak gitu, sepesekan karena gimana kayak gitu. Jadi dari situ kayak aku mikir, udahlah kalau kayak gini mending aku nggak usah nge-gym tapi pulangnya aman kayak gitu, karena kan nyampe rumah juga udah capek banget. Jadi kalau misalnya kayak pejuang aku nih, kayak aku pejuang LDR lagi, pejuang KRL, maaf pejuang KRL. Jadi emang benar-benar mesti ngatur timing pas pulang. Untung banget deh SKK Migas itu pulangnya 3:30. Jadi jam 4 itu belum masuk, jadi masih bisa longgar-longgaran. Jadi kayak masih, mbak ini ada tempat duduk, gitu. Gitu sih. Makanya aku nggak pernah pakai si gym ini. Tapi, letak kantor SKK Migas itu di Jalan Gatot Subroto itu di pusat kota apa di mana nih berarti? Kalau dibilang pusat kota juga kali ya, karena kan juga nggak terlalu sering main kemana-mana ya. Tapi masuknya ke Jakpus atau? Jaksel. Oh, masuknya ke Jaksel. Jaksel masuknya ke Jaksel, terus tapi lurus aja dikit. Misalnya lu dari Cawang nih, terus lurus aja dikit, kayaknya tuh tembus Senayan deh. Oh, tembus Senayan. Berarti yang sate Taichan. Nggak ada. Sate Taichan kemana ya sekarang? Jadi itu juga sebenarnya kayak transportasi udah banyak ya, maksudnya sekarang udah ada Gojek, Grab. Kalau kata aku, kalau misalnya masalah transport itu kayaknya aman banget.
Karena aku juga pas udah akhir-akhir magang gitu ya udah dapet ya ibaratnya kayak gitu. Kan biasanya kalau belum dapat papa selalu mengajarkan kakak, aku dipanggil kakak gitu. Kakak hemat-hemat. Jadi mau nggak mau aku harus pakai busway nih 3.500 itu tadi. Tapi karena sudah memiliki ibaratnya ya hasil jerih payah itu sudah terbayarkan kayak gitu. Jadi aku menghamburkan itu dengan menggunakan Grab, Gojek. Apalagi waktu Grab dan Gojek itu kan masih ada Banyak promo. promo-promonya kan, Iya. lagi bakar-bakarnya tuh, lagi zaman Apa bakar-bakar namanya? uang tuh. Berarti magang di SKK Migas dapat honor juga ya, Dit? Iya kan tadi aku bilang ada paid Oh. itu. Tapi berarti nggak sekedar uang makan ya berarti? Tetap uang makan sebutannya. Sebutannya tetap uang makan, tapi sebenarnya jatahnya lebih dari uang makan. Ya makan Hmm, sehari lah, bukan sekali makan. gimana ya? Soalnya kalau untuk sekelas kita magang tuh aku nggak bisa bilang mengkira-kirakan, tapi ya lumayan lah untuk aku kan baru pertama pegang uang hasil sendiri itu di situ ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kayak happy banget kayak gitu. Di angka sekitaran berapa sih, Dip? Biar bisa Nggak mau, aku nggak mau, bisa gambaran aku nggak lah. mau, Biar nggak teman-teman mau. yang mau magang di sana tuh ada gambaran, oh perlu nyiapin uang berapa. Oh, buat apa nih? Kirain aku ngasih bocoran dapat bayaran berapa? Enggak, Ya, astagfirullah. biar tahu, oh berarti kalau aku di sana kan harus siap standby-nya, aku harus bawa uang berapa. Oh, nanti kayak ini ke subsidi dari uang kantor. Aduh, nggak tahu lah. Maksudnya zamannya udah beda. Terus dari kabar-kabar kakak-kakak tempat aku magang di sana juga, maksudnya kan kita punya kita punya grup chat magang gitu kan. Nah, tapi udah nggak aktif juga. Cuman ada beberapa kakak yang masih ngubungin aku, Div, gimana nih kalau misalnya ada yang mau daftar? Padahal di sendiri tuh daftar di situ, berarti kayak gitu. Tapi tetap aja nanya ke kita kayak gitu loh ibaratnya. Nah terus nanti tuh kita saling ngasih info lagi. Jadi tau gak sih kalau anak magang yang sekarang tuh udah beda tau daripada pas zamannya kita, kata dia kayak gitu. Aku bilang oh iya kak, atau gitu. Iya sekarang tuh udah lebih dapetnya lebih enak. Tapi dia tuh juga nggak mau bocorin dapat berapa gitulah. Ya iya wajar lah ya kan. Uh, apa sih perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Menurut aku itu wajar. Nah, Tapi kalau misalnya disuruh nyiapin berapanya, ya nyiapin uang kos tadi mungkin sekitar kalau untuk mau yang nyaman di Jakarta 3 jutaan kali ya buat kosan doang. Nah, untuk makannya sendiri, hitunglah sekali makan lo 25.000 atau 30.000. Kalaupun mau masak kan bisa tuh. Nah, jadi sebenarnya ya kurang lebih butuh 4 juta ya. kayaknya lebih dikit deh. 5 juta lah. Kalau 5 mau juta aman itu banget kali ya, mau aman. aman Tapi banget. jadi cukup bawa uang ya 3, dikit lah ya. Karena sisanya udah dapat subsidi. Kalaupun kalau itu tuh ini sebenarnya si subsidi ini tuh nggak dibayar di awal kayak gitu, nggak dibayar per bulan juga kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi si subsidi ini tuh dibayarnya malah justru setelah kita magang kayak gitu. Oh, berarti Jadi langsung dirapel berapa bulan gitu. Oh, berarti sistemnya selesai kayak magang gitu. langsung bisa beli HP itu. Oh, Ya dapatnya lebih banyak dong. bisa dipakai enggak lah kan biasa habis magang tuh capek banget ya. Maksudnya habis magang tuh kayak gue butuh hiburan, ya udah lo tinggal melancong aja Nah, ibaratnya gitu. nih hiburannya selama magang apa nih di kemarin di Liburannya yang selama dekat-dekat magang dengan kantor. tuh di kantor tuh di kantor tuh karena suasananya asik jadi deket sama kakak-kakaknya, jadi kayak tukar pikiran di talk itu enak banget. Itu tuh udah maksud aku udah salah satu sebagai justru itu satu hal yang aku syukurin karena nggak di semua tempat magang tuh ada yang kayak begitu. Jadi itu udah salah satu kayak hiburan banget buat aku. Kalau ditanya hiburan kan weekend nih aku 5 hari kerja kan, 5 hari kerja. Weekendnya aku ngapain? Ya berdua-berduaan sama aku, kan aku hidup berdua ya. Nah hiburan aku pasti magangnya kayak gitu, kencan sama papa aku kemana kayak gitu. Karena capek banget dari Jakarta Bogor. Jadi weekend itu aku pakai bener-bener buat tidur, istirahat, terus nulis apa yang emang aku suka kayak gitu. Tapi di SKK Migas itu tuh nggak ngebeban kamu buat kerja, sama bikin laporan magang pastinya. Karena kan di tempat kerja itu udah nggak bisa bikin laporan kecuali minta tanda tangan karena udah nyajain ini udah selesai itu kan.
gitu sih kalau kata aku. Hiburannya tetap cari keluarga terdekat atau main. Kalau misalnya suka hunting kamera, lebih Jakarta itu enak banget buat street fotonya, fotografinya itu enak banget kayak gitu. Tapi di sana di dekat-dekat kantor juga banyak kafe, banyak tempat nongkrong gitu ya, Dip? Malah di kantornya itu di bawah basementnya tuh ada tempat nongkrongnya. Kayak Starbucks di situ juga ada. Terus apa lagi ya kemarin tuh? Pokoknya tempat makannya di situ ada. Nah, kita ditraktir-traktir sama kakak mentor di situ. Maksudnya ya di treat gimana sih kalau kita nge-treat orang baik, orang juga pasti nge-treat kita baik. Berarti bukan maksud aku kalau orang itu nge-treat kita baik, masa kita nggak baik sih sama orang itu, berarti kayak gitu. Nah, jadi di bawah basement di gedung kita di lantai berapa, nyebrang dikit sama-sama masih gedung Wisma Mulia, cuman ada Wisma Mulia 1, Wisma Mulia 2 kayak gitu. Nah, di Wisma Mulia 2 apa gitu, di bawahnya itu udah ada kafe, depannya itu udah ada Starbucks. Nah, biasanya terus ada kopi kenangan. Sering traktir di kopi kenangan. Ngerjain laporan kalau misalnya lagi. Jadi ada di satu hari itu bos-bos pada pergi, berarti kayak gitu. Terus mentor juga udah lagi rapat apa segala macam kayak gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan nggak hari yang nggak ngapa-ngapain ya ibaratnya, tapi harus tetap ada isi laporan hari ini ngapain, ibaratnya kayak gitu kan. Pernah tuh aku akhirnya ke Kopi Kenangan ngerjain laporan di Kopi Kenangan. Jadi kayak, dan itu tuh kalau misal Mbak minta izin aja sih sebenarnya, Mbak aku mau ngerjain laporan tapi di Kopi Kenangan boleh nggak Mbak? Yaudah sana nggak apa-apa, nanti kalau ada apa-apa disuruh ngapain aku telepon. Jadi benar-benar suportif banget kan Mbak-mbak, maksudnya kakak-kakak mentor yang di SKK Migas kayak gitu. Kangen jadi. Diva, kayaknya gini dulu, karena nanti kalau ada yang penasaran lebih lanjut, kita sambung di part ketiga. Sekaligus nanti kan bisa kontak-kontak Diva melalui LinkedIn ataupun Instagram. Benar banget, Instagram. Instagram. Instagramnya tidak terlalu aktif, jadi sebaiknya lewat LinkedIn. Twitter aja, Twitter kayaknya lebih asik Twitter. Twitter. Nah, Diva, sekian dulu. Nanti kita sambung untuk Twitter, LinkedIn, dan kontak person yang kamu akan dibagikan di part ketiga supaya sobat-sobat trio, netizen-netizenku tercinta tetap nonton sampai ke part ketiga. Buat teman-teman, buat sobat-sobatku, buat netizen-netizenku tercinta, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus perjalanan cerita magang karena di segmen selanjutnya di part selanjutnya masih ketemu dengan Diva Lukiana. Nah, Diva, terima kasih banyak untuk cerita-ceritanya hari ini. Sampai jumpa besok malam, karena ini akan tayang setiap jam 7 malam. Padahal bajunya ini aja loh. Iya, karena kan kita cuma syutingnya, take-nya jeda 15 menit. Dikasih tahu loh urusan perusahaannya. Tidak apa-apa, kan jujur, natural. Kita tanpa ada cut-cut. Iya bener-bener. Jadi ingat, jangan bohong. Aku tuh habis transkrip tadi malam tuh kayak, jangan bohong. Gitu. Nah, itu. Nah, buat teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita magang Diva Lukiana. Tetap ikuti, sampai jumpa di part ketiga. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang.